Sayangi siapa yang ada di bumi, maka dia akan disayangi oleh yang ada di langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk kaum itu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan atas diriku, telah aku tentukan bahwa kezaliman itu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita tentang akhlak kepada orang kafir. Yang ketiga yaitu menolong dari penderitaan. Siapapun yang menderita dan membutuhkan pertolongan, maka kita harus menolongnya, meskipun dia musuh sekalipun. Karenanya di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangi siapa yang ada di bumi, maka dia akan disayangi oleh yang ada di langit. Tertarik saya mengingat ada sejarah, catatan sejarah. Kita tahu dulu terjadi namanya perang salib, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Kristen. Disebut perang salib karena orang-orang Kristen pakai lambang-lambang salib. Kaum muslimin dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sedangkan orang Kristen dipimpin oleh Richard. Suatu ketika Richard sakit. Karena sakit dilakukan gencatan senjata. Perang dihentikan untuk sementara. Richard berada di kemah, dikawal oleh pasukan-pasukannya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang tabib, sekalipun dia seorang panglima, tapi dia juga seorang tabib, seorang dokter. Maka dia lepas pakaian tentaranya dan sekarang dia gunakan pakaian dokternya. Dia datang ke kemah. Dia bilang sama para pengawal, dia bertanya, "Saya dengar Tuan sakit." "Iya, Tuan sakit, ada di dalam kemah." "Boleh saya masuk?" "Boleh." Dikawal. Ditanya kepada Richard, "Tuan, saya seorang tabib, seorang dokter. Apa bersedia untuk saya periksa? Nanti mudah-mudahan saya mengetahui apa penyakitnya dan saya berikan apa obat yang cocok." "Oh, boleh. Cuma saya ingin di kemah ini tidak ada siapa-siapa, karena saya juga membutuhkan keseriusan." "Oh, boleh." Akhirnya pengawal-pengawal keluar. Tinggal dia berdua di situ. Baru Salahuddin menunjukkan dirinya. Richard terkejut. Kenapa terkejut? Karena yang berdiri di hadapannya Salahuddin, panglima di dalam Islam. "Tuan, jangan terkejut. Saya ini juga seorang dokter. Maka saya ingin memeriksa." Diperiksa, dikasih obat, didoakan biar supaya cepat sembuh. Begitu. Nggak apa-apa. Didoakan nggak apa-apa. Mendoakan non-muslim yang sakit biar supaya sembuh boleh. Nah, kan kalau udah sembuh nanti bisa perang lagi. Kira-kira begitu. Jadi orang yang menderita ditolong, orang yang sulit dibantu, meskipun dia orang yang kafir. Lalu yang keempat,
tidak meniru orang kafir. Apanya yang jangan ditiru? Karakternya yang buruk, kebiasaan-kebiasaannya yang buruk, akhlaknya yang jelek, jangan ditiru. Kalau yang baik-baik boleh ditiru. Maka di dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk kaum itu. Nah, meniru-niru ini bagaimana maksudnya? Ya, meniru apa saja yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka meniru-niru ini yang tidak dibenarkan. Misal, kalau seandainya orang kafir itu pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas, ya nggak apa-apa, itu sih kita tiru, nggak apa-apa ditiru. Tapi kalau orang kafir pakai celana blue jean, bukan blue jeannya yang jadi masalah, terus robek-robek di bagian paha, di bagian lutut, itu robek. Itu siapa yang mulai-mulai ya? Kalau yang mula-mulai itu adalah orang kafir dan kita meniru-niru, nah ini yang dimaksud ini. Kenapa niru yang tidak benar? Jadi meniru yang tidak benar ini yang tidak boleh. Termasuk kaum mereka itu. Nah, kalau meniru yang baik boleh. Meniru kedisiplinan, berlalu lintas boleh. Lalu yang kelima, tidak menghina orang kafir. Melakukan penghinaan apapun bentuknya, baik secara fisik maupun merendahkan martabatnya, itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Di dalam hadis riwayat Muslim, hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak masuk ke dalam Al-Quran. Hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu fala nazalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan atas diriku dan telah aku tentukan bahwa kezaliman itu haram antara kamu. Fala tazalamu, maka janganlah kamu melakukan kezaliman, jangan saling menzolimi. Nah, menzolimi itu termasuk di dalamnya adalah menghina. Maka jangan menghina. Siapa saja tidak boleh dihina, meskipun dia orang yang kafir. Misalnya postur tubuhnya pendek, lalu kita celak, kita hina, kita bully bahasa sekarang, sebagai suatu hal yang pencelaan kepada fisik, itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Jangan kita lakukan. Beda antara menghina dengan mengkritik. Kalau mengkritik itu mempersoalkan masalah, bukan mencela secara fisik. Maka mencela secara fisik adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Segala bentuk kezaliman itu harus kita hindari dalam kaitan dengan hubungan kita kepada siapapun. Nah, ini yang harus mendapat perhatian kita semua, sehingga hubungan yang baik bukan melanggar prinsip. Jangan sampai melanggar prinsip-prinsip keimanan. Tapi hubungan itu pun tidak boleh dalam bentuk penghinaan, pencelaan. Inilah yang harus mendapat perhatian kita semua. Insya Allah nanti kita sambung pada episode berikutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.